Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jadi Cerita Official. Oke, malam ini kami di part 2 ya. Jadi kemarin sudah di sebelah dari bangunan daerah TGP sini, kompleks TGP. Malam ini kami ditemani narasumber kami, yaitu Pak Nur ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit aja Pak Nur sejarah dari lokasi kompleks TGP. Maksudnya ini sejarah di mana? Sejarah dulunya tempatnya ini, maksudnya bangunan-bangunan di tempat itu. Dulu memang bangunan ini tempatnya ditempati sama Belanda. Makanya setiap rumah, bagi yang ada tahu goibnya, pasti akan menemui noni-noni sama baik tua-tua Belanda. Benar? Oh benar. Berarti memang pernah ada kejadian ya Pak? Itu pernah. Bagi yang sudah menempati puluhan tahun itu pasti menemui. Tapi sebelum menemui noni sama menir-menir Belanda itu pasti ada ibaratnya apa ya, centeng-centeng gitu lah. Contohnya ya kayak pocong, kunti, atau dulu itu yang mesti gitu yang umum Pak ya, umumnya. Nanti kalau sudah orangnya itu betah atau gimana ya, ibaratnya sudah alah cuek gitu, pasti akan menemui itu. Karena apa? Zaman di mes tentara itu ada yang cerita sebelum menemui noni-noni itu, dia mesti akan mengetahui dan bangsa centeng-centengnya itulah. Habis itu dia bercerita ketemu sama noni di kamar. Nah, paling pasti di kamar tengah. Paling gimana ya? Kamar tengah itu kan buat merias. Gitu, pasti dia merias. Berarti di setiap rumah-rumah sini kan memang arsitektur bangunannya kan namanya Belanda kan Pak? Memang Belanda. Berarti di setiap bangunan ini mesti pernah terjadi kejadian seperti itu? Pernah. Hanya saya belum menemui. Karena apa? Bagi yang bukan orang sini pasti akan menemui. Tapi kalau orang sini asli paling ya kayak keran ngalir sendiri. Ada orang bersuara tutup toh, tapi semacam itu belum pernah Sampai mewujudkan itu belum pernah. Karena orang asli itu loh. Kalau untuk nanti lokasi yang akan kami datangi itu pernah ada rumor apa Pak di situ? Maksudnya rumor gimana? Pernah ada kejadian apa gitu? Yang sebelah mana Mas? Sebelah ini Pak, sebelah dari tempat kita. Kalau dengar itu ya saya tahu sendiri, itu pernah ada seorang karyawan PCKA mau menempati rumah sebelah selatan. Saya suruh ibaratnya orang Jawa itu uluk salam atau permisi ya. Tapi dia ibaratnya jampangi lah, zaman modern pakai gitu-gitu. Nah ya udah, kalau nggak kayak gitu jawabannya ya sudah silakan, nggak apa-apa kok. Netra itu kan ibaratnya percaya sampean. Nah saya tunggu di sebelah utara, saya lihat ternyata dia masuk, dia lari, nah, keluar lagi lari. Tak tanya kenapa, katanya dia ditemui sama ular paling besar di ruang depan. Karena dia nggak pakai permisi atau assalamualaikum, nggak, langsung masuk, punya omongan yang nggak enak. Makanya dia ditemui sama ular paling besar. Dan kedua, ya dulu ada orang, ya maaf ya, ini bukannya membongkar aibnya orang, enggak. Ada orang itu menempati itu, dia ini buka usaha. Karena takut ya gimana dia mendatangkan seorang ya paling spiritual, orang ngerti lah. Dan dia bilang, katanya orang yang tahunya itu katanya dia bilang bahwa dia paling menemukan orang tanpa wajah, alias 1000 wajah. Kalau bisa dibilang membawa apa?
bukan? Bukan, tapi dia itu ya wujudnya manusia tapi bisa berubah wajahnya aja. Nah, tempatnya itu di bawah pohon maka dia bilang ini tempat istananya. Itu saya nggak mau, itu ceritanya orang tuanya yang ngerti itu Pak ya. Katanya dia sudah puluhan ribu tahun di sini. Saya nggak, kamu mau menempati jangan musir saya. Ya, di situ orangnya itu memang agak lemes lah, nggak punya daya karena apa? Ketahuan pimpinannya itu. Oke. Ya mungkin itu aja guys ya. Jadi dari cerita Pak Nur tadi mungkin ya bikin kita nanti penasaran Pak. Jadi pengen tahu lah gimana nuansanya di dalam bangunan tersebut nanti. Karena kalau mau ingin ibaratnya tahu satu rumah ingin tahu semuanya silakan, nggak apa-apa. Yang penting kita itu jangan sampai orangnya ngamuk lah ya. Itulah ibaratnya kasihan warga nih. Tergantung niat Pak. Nah, iya memangnya itu. Oke guys, mungkin segitu aja ya. Jadi sedikit informasi dari Pak Nur dan cerita-cerita yang pernah terjadi di lokasi yang kita akan datangi nanti. Mungkin kita mempersingkat waktu aja. Di sini kita akan penelusuran bersama tim dari cerita official buat kita membuktikan Pak nanti apakah benar nanti apa sosok-sosok yang pernah terjadi di situ apa benar ada atau memang itu dari luar kan kita nanti cari tahu. Nah, kalau mau tahu tempatnya yang mana ya saya mau aja menunjukkan. Oh siap ya. Nanti. Ini sebelah sini saya siap menunjukkan. Oh, siap. Walaupun saya nggak pernah ketemu, hanya terasa hawa saja. Karena apa? Hawa antara para makhluk gaib sama orang manusia kita seperti ini itu sudah beda. Oke guys, ya nanti kita spesial ya. Nanti akan ditemani oleh Pak Nur untuk menunjukkan di mana aja tempat-tempatnya yang titik-titiknya yang ada pernah kejadian itu Pak ya? Iya. Ya. Oke, kita habis ini akan melanjut explore ke dalam bangunan rumah tersebut. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan tetap saksikan video-video terbaru kami di Dadi Cerita Official. Oke, Pak yang jauh tangannya ngeten. Kita langsung ekspedisi, langsung gitu ngoten nggih Pak. Kita langsung ekspedisi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di channel Dadi Cerita Official. Ya, sekarang kita sudah berada di depan rumah Belanda, bekas rumah Belanda, tepatnya di depannya TGP, Monumen TGP. Kita juga bersama narasumber tadi, Pak Nur. Jadi ini part 2-nya Mas? Ya, ini part 2-nya. Part pertamanya kita ada di bekas di utara dari ya di utara ini bekas apa itu coffee shop ya Pak. Saya mau bertanya ini, di sini tuh katanya tuh yang ular tadi apa itu Pak, ular apa sosoknya penunggu di sini? Sosoknya di sini rupa ular. Nah, tempatnya dia bisa muncul ya di ruang sini Mas. Oh, di ruang kamar sini. Dia keluar sini. Iya, ini bisa muncul. Itu
ularnya besar. Selain sosok ular ini Pak, ada sosok lain lagi selain ini? Oh gimana? Agak maju sedikit Pak. Kalau sosoknya yang lain ya ada anak kecil bermain naik sepeda. Terus keduanya noni-noni. Dan yang paling ibaratnya sudah beribu tahun di sini tuh sosok yang tanpa wajah. Misterius ya. Misterius sekali. Bisa berubah-ubah tuh wajah. Bisa berubah-ubah. Oke, kalau menurut Bang Babe gimana Be? Dari cerita Pak Nur tadi mungkin ada gambaran sedikit dari sosok-sosok yang ada di lokasi ini? Ada, saya tadi melihat kayak ibu-ibu ya, perempuan gelendeng anak kecil, tapi bukan anak kecil, dewasa gelendeng. Tapi iya gimana ya, dewasa tapi bukan kayak anak kecil pendek gitu. Istilahnya TK gitu. Nah, TK depan sini. Sosoknya ya. Iya. Saya malah lebih lebih terlihat tuh yang sebelah sini. Tadi kita waktu datang tadi sudah ada yang nunggu di sini. Hitam besar. Ya kalau itu kita bisa bilang wowo lah. Cuman itu kan yang umum Mas ya. Umum. Kita kan lihat yang dari yang pernah terjadi di sini. Kalau yang kayak umum kayak kunti, kayak poci, kayak kentang crispy itu kan umum lah. Udah umum sering dijumpai lah. Dijumpai. Daripada kita lebih penasaran Mas, ya lebih baik kita langsung explore ke dalam Mas. Dalam ya. Oke. Ada apa aja sih? Ya, benar. Buat kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Dadi Cerita Official. Dan nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa update terus video-video terbaru dari channel Dadi Cerita Official. Dan follow juga IG kita di @dadiceritaofficial. Yuk, kita langsung ke dalam yuk. Tangannya gimana Mas? Yuk. Kita langsung ekspedisi ke dalam yuk. Squeeze. Iya, oke. Mas, sekarang kita sudah berada di dalam atau bisa lihat di bagian belakang ini. Di sini sudah ada pohon mangga. Mangga Pak ya. Pohon mangga. Benar, pohon mangga Pak ya. Pohon mangga. Wah. Di sini apakah yang dibilang kayaknya diceritakan Pak Nur. Apa yang di sini yang dibilang wingit, Pak? Ya kalau wingit sih ya enggak, hanya tertentu aja. Bagi yang belum tahu pasti dia akan menampakkan, apalagi dia kalau mau menyakiti lah. Neko-neko. Ada niat yang jelek itu. Berarti kita kesini sama kayak kita di tempat-tempat lainnya Mas ya. Harus ada niat yang baik. Kalau kita niatnya jelek ya diterimanya di sini ya jelek. Pernah kejadian apa Pak di sini Pak? Kalau di sini selamanya tuh belum pernah diantum nampak, belum pernah. Hanya pertama kali ya itulah ada orang yang mau menempati ini ingin bikin usaha. Dia itu ibaratnya ya takut biar magri lah itu. Lah datangkan kakeknya. Kakeknya itu dia tuh kan ngerti gitu loh barang-barang gaib. Terus dia selidiki ternyata tempatnya di sini ya itu. Penunggunya puluhan ribu tahun dia. Penglihatan Babe ini dari sosok yang di belakang ini energinya gimana Be? Ya energi ya tergantung niatnya Mas. Kalau di sini energi benar. Kalau niatnya positif ya positif, kalau negatif ya lanjut Be. Ya negatif, tergantung niat kita. Dari tadi kita waktu datang ke sini tadi Be ya. Ya tadi di belakang pohon. Di belakang pohon. Sudah ada yang nengok-nengok gitu ya. Sama di sini ada kentang crispy tadi. Sama. Sepertinya sosoknya banyak yang dari luar Mas. Dari luar. Gimana Mas tadi? Dinding ya. Enggak, saya tadi rasa ada yang lewat di sini tadi. Di sini Mas. Dingin loh Mas. Lewat ke sini dingin tadi, enggak tahu. Oke. Ini Mas Reza apakah
berminat untuk menggambarkan salah satu sosok di sini, Mas? Iya, mungkin nanti kita sambil jalan Mas ya, sambil explore nanti sama sport diceritakan Pak Nur, nanti saya akan menggambarkan salah satu aja Mas, mungkin satu aja. Iya. Oke guys, kita nanti akan explore ke dalam sini juga. Ke ruangan ini dulu. Ke sini dulu, terus nanti kita ke dalam. Oke. Kita langsung ke ruangan sana aja Mas ya. Oke, langsung yuk. Skui. Iya. Oke, sekarang kita sudah berada di salah satu bangunan di belakang rumah ini. Ya, ini bangunan apa Pak ini? Ini kan kamar Mas, sekatan kamar semua ini. Kamar semua ini. Kamar semua ini. Saya kira malah gudang Pak di sini. Enggak, ini kamar-kamar ini. Jadi kamar dekat dengan Kayaknya kamar pembantu gimana? Ya kalau dulu asisten lah. asisten iya. ya, berarti sama ya. Kasarannya pembantu gitu Pembantu ya. lah. Asisten. Gila sih. Ini kita sambil menunggu Mas Reza menggambar. Kita ya. Babe di sini, Babe melihat apa aja dan Babe merasakan apa aja orang di sini, Babe. Yang saya rasakan Mas ya, di ruangan sebelah sana tadi Mas, kayak ada kentang crispy. Sebelahnya kamar mandi. Ya. Ini kameramen juga bisa melihat di sini banyak kamar-kamar. 2, 3, ini 1, 2, 3, 4 ya. Itu kamar mandi ya situ. Nah itu kamar mandi. Kamar mandi semua. Yang tertutup itu saya kurang tahu. Kayak gudang. Iya. Di rumah ini sama seperti yang di bekas sana. Di belakang, setiap belakang rumah pasti ada ruangan untuk sembahyang atau beribadah. Tempat beribadah. Kalau saya tadi kok saya mana ya, bau cat ya? Gak ada cat di sini ya? Gak ada. Tapi bau cat ya? Kayak thinner. Tiner dirasakan memori masa lalu di sini apa Bre? Kalau yang Babe rasakan Nanti. Apa? Misteri aja, misteri. Dari Mas Jawa apa Mas? Yang saya lihat ya Mas, apa itu banyak yang beraktivitas ya. Di malam hari seperti ini walaupun ini nggak ada penghuninya, tapi masih berkeliaran beraktivitas seperti orang-orang biasa normal gitu Mas. Ya ada yang jalan, ada yang ada yang duduk di situ juga Mas. Duduk sebelah situ, kamera bisa sorot itu. Duduk di situ. Ada yang jongkok duduk di situ juga, terus ada yang berdiri di situ. Ada yang banyak guys. Banyak. Ini santrinya tadi mana Bre? Oh ini. Nanti biar gambarnya semakin jelas. Ya. Gimana Bapak? Gimana Mas? Sudah, ini nggak ada kata-kata lagi guys. Tadi soalnya waktu kamera off tadi saya sudah kerasukan. Dari sosok yang di sini katanya nggak suka terang-terang. Nggak suka terang-terang. Tadi apa Bre sosoknya Bre kalau yang Wow Mas ya, sosoknya besar. Ya kayaknya di belakang sini yang tadi. Sampean pernah mendengar nopo Pak cerita dari warga setempat soal bangunan di sini, ini bagian di sini? Ini masalah apa itu, dengar suara dulu atau gaibnya? Gaibnya atau dulunya? Kalau dulunya memang sini kan memang ya itu tempatnya orang untuk Belanda itu. Kalau suara gaibnya ya banyak Mas. Banyak. Kalau yang di ruangan sini Pak? Kalau uang sini itu anak perempuan. Anak perempuan? Iya. Menangis apa? Ya kadang-kadang menangis. Kayak sedih gitu loh Mas. Iya. Kayak sedih. Dan yang bertempatan sini. Di mana? Sini. Sini dia di pojokan. Dia kelihatan sedih memangnya. Entah tahu sejarahnya gimana, saya nggak tahu. Mau tanya ya nggak mau, saya bukan urusan saya. Kan urusannya orang itu lain-lain. Takutnya mengganggu. Nah gitu loh, makanya kalau kelihatan ya saya diam terus pergi gitu aja, nggak gini-gini, nggak langsung pergi aja. Guys, bangunan kayak gini guys ya, ini rumah-rumah kayak gini tuh sayang guys kalau ditinggalkan seperti ini. Kalau bisa dikontrakan, emang dikontrakan juga Pak ini? Kalau memang untuk pihak PJKA memang disewakan. Oh Mas. disewakan.
seperti yang sebelah di kopi tadi dia tuh ya nyewa gitu loh. Jadi setahun gitu disewakan. Tapi di kopi itu sangat luas loh Pak itu Pak, sampai ke belakang itu. Yang mana? Di kopi itu, bekas kopi itu. Yang luas aslinya sini Mas. Paling luas sini. Paling luas di sini. Sini paling luas. Tapi saya kok ngerasa mah di sana Pak. Soalnya belakangnya itu masih ada ruangan-ruangan lagi terus. Kan bangunannya sama Mas ini. Sama. Aslinya hanya arah-arahnya sap-sap kamar tuh sama semua. Kayak yang sebelah utara itu ya tahu sendiri toh sap-sap kamar ada. Iya. Sini ya juga ada. Di bekasnya kopi. Di sini ya juga gini. Kecuali yang sebelah sini kecil. Kecil kan kalau menurut tingkatannya ini pejabatan dulu di Belanda itu yang paling bawah. Kalau sana sini jabatan yang atas gitu loh. Ini gimana Mas Reza, sudah selesai menggambarnya Mas Reza? Nah, sudah. Oke. Nih, guys, kita langsung lihat gambar sosok yang gambarkan Mas Reza. Mungkin sosok yang dominan ya Mas ya. Ya, gimana? Nah, ini mungkin ya crispy ini. Jadi gimana Bi? Kalau Babi aja yang menceritakan, kalau saya nanti ini saya sudah berasa mungkin ini dari luar ya Bi ya. Iya. Jadi Tadi yang di sini Mas ya. Tadi yang di sini. Yang ya. di Larinya ke sini. ke ruangan itu berarti nantinya. Ke ruangan ini. kalau mungkin secara logika aja sih ya, mungkin karena sudah lama, saking lamanya kosong, terus ada yang mungkin mengaitkan jadi mereka kayak nyaman Betah gitu. Ya betah di sini dan mengundang teman-temannya buat ke sini. Oh, di sinilah ada tempatnya. Tempatnya Bisa party di sini. Party happy di sini. Happy di sini. Iya. Nah, saya barusan lihat saya di sana. Sebelah sana Mas. Iya. Sini. Jadi waktu kita survei Mas, waktu itu kita saya sama Babi waktu itu survei ke sini. Saya melihat Mas, maaf ini mungkin kalau ada salah atau nggak tahu ya, mohon dimaafkan. Nih saya lihat ada wanita diseret Mas, dijambak. Lewat mana sini? Sepertinya dulu di sini ada kayu Mas, cuma dia kayaknya dari dalam keluar, ditarik keluar dia. Kalau menurut saya Masnya dulu gak gini Mas. Mulai ya. Dulu ki kayak lorong rumah sakit Mas jalannya. Apa namanya? Iya bangsal rumah sakit Ya, kan. kan ini ada Orang, nah, untuk orang dari sana Ya. biar gak kehujanan lari sini tapi Ya. ke sini gitu loh Mas. Saya lihat ada kayunya kok. Ya memang Nah, cagaan itu ada, Iya. memang yang dulu itu ada cagat. Masalah itu saya kurang tahu Mas. Tapi memang kalau jalannya memang bener sini dulu sini kayak lorong gitu, lorong rumah sakit gitu. Betul. Dari sana ke sini. Saya lihat waktu itu sama bangunannya kok beda gitu loh. Soalnya bentuknya kayak banyak kayunya, bukan gini. Oke. Kita Mas ya. Kita Masuk ke dalam ke dalam aja. Ya. Kita langsung masuk ke dalam. Wah ini, Mas Ayub ini. Ya, Kita langsung masuk ke dalam guys ya. ya. Yuk. Kita langsung masuk ke dalam yuk.
tertentu yang mencari nomor itu yang namanya ya cari rezeki mendadak lah. Ya. Instan. Nah, memang ada kejadian yang dilempar, ada yang kejadian orangnya kayak kesurupan. Itu kalau yang dilempar sebelah utara. Itu pernah, kalau di sini saya belum menjumpai Pak ya? Menjumpai, tapi yang sering sana karena di tempat dia memintanya di tempatnya kamar yang nggak pakai gelang itu. Itu pasti dilempar karena nggak mau. Ya, oke. Habis ini kita langsung ke dalam ruangan-ruangannya Pak, tiap kamar-kamarnya. Ya. Boleh, monggo. Ayo. Ya. Ya, oke guys, kita sudah di dalam kamar. Ya. Dalam salah satu kamar ini. Kamar ruangan. Ini ruangan kamar. Tempatnya masih bagus ya Mas. Tempatnya masih bagus, apalagi jendelanya juga. Kelihatan antik, keren sih. Cuma apa ini namanya? Sarang laba-labanya banyak ya. Perlu dibersihin sedikit lah ya. Eman. Benar. Gimana Babi, di ruangan ini yang Babi rasakan itu apa? Misteri. Saya merasakan ya ini panas. Ya, saya tadi gerah juga nih. Iya, panas, gerah. Ungkep ya Mas di sini kayaknya. Ngap. Sosoknya apa? Di sini dominan, di sini sosoknya apa di ruangan ini? Di sini. Tadi saya melihat cewek di depan pintu, ya, sama anak-anak tadi. Coba mundar-mandir Mas ini. Tapi yang di sini ruangan sini apa Bi? Tapi kak dia tuh kayak nyakar tembok gini nih. Dia kayak nyakar tembok ini apa Bu sini Bi? Sosoknya apa ini? Misteri Mas ini. Misteri. Dia kayak nyakar tembok gitu guys. Ini dia telinga wajah sama telinga ditempelkan di tembok tuh. Dia sambil gini, sambil nyakar di ruangan ini, di sebelah sini. Ini temboknya di sini. Tembok sini guys. Nah ini dekat temboknya, jadi dibalik tembok ini. Nih, kita lihat sebentar ya. Nah, ini dibalik ini. Ini nggak tahu ini baliknya. Loh, ada ruangan lagi. Ternyata ada ruangan. Ini kamar mandi kayaknya. Ini kamar mandi baru. Kamar mandi baru. Ya di sekitar tembok ini. Tadi ada yang gini. Dia modelnya tuh kayak nyakar, berarti dia nempel gini, wajah nempel terus dia nyakar. Tembusnya dari sebelah sana. Ternyata di ruangan ini ternyata. Sosoknya apa ya? Tahu, tapi kayak cewek ya, Bi. Iya. Kayak cewek, rambutnya tuh panjang, tapi kok nyakar nggak tahu kenapa. Oke, Pak, Kita ke depan aja. kita langsung ke depan sana aja dulu. Sorry Pak. Ya, oke. Pak, yang pernah sampean dengar di sini tuh pernah kejadian apa Pak? Yang waktu yang pernah nginep di sini? Yang pernah nginep di sini yaitu dia akan menemui noni sama anak kecil. Nah, yang pertama dia berdagang, datang sini tanpa permisi itu katanya dia ditemui sama seujud ular besar. Karena nggak minta permisi dulu, langsung dia masuk, apalagi omongannya jampangi ya, kayak menantang gitu loh. Gampang nih. Nah, akhirnya dia itu masuknya habis maghrib sore itu. Dia masuk, langsung bentar keluar lari. Kita tanya, ternyata dia ditemui sama sesosok ular besar. Berarti sosok ular besar penunggu sini Pak. Ya, tapi kalau dia aslinya berubah wujudnya tuh kayak kakek. Tapi aslinya ya baik gitu orangnya. Apakah pernah mengganggu di sini? Di rumah sini nggak pernah, Pak? Nggak pernah. Kayak di rumah sini ganggu yang di luar sana. Oh, nggak pernah. Kalau yang ganggu yang di luar sini itu di TGP itu aslinya tempatnya orang-orang bermain. Kayak meriam, saya pernah tahu meriam itu
kelompok ya kayak inces merah sama inces putih itu, terus anak kecil-kecil meriam. Dulu sejarahnya ya itu semuanya ngumpulnya situ. Di taman kanak-kanak nih, buat tempat bermain gitu. Iya, jadi ngumpulnya di meriam-meriam itu karena ada orang pernah tahu itu ada sekumpulan ibu-ibu katanya dianggap ya orang main kok malam-malam kok bermain di meriam-meriam situ. Agak horor nih, kita juga menunggu Mas Reza menggambar juga Bu ya. Gimana kita lihat ruangan yang di depan dulu. Depan lewat sini ya. Oke, kita langsung spoy. Yuk. Ya guys, kita sudah berada di ruangan depan. Iya. Ruangan depan ini kamar ya. Iya, masih kamar depan. Yang Babi rasakan di sini apa Bi? Tadi saya di pintu sini Mas ya. Di pintu depan pintu sini. Ya. Melihat sosok kakek-kakek di sini Mas. Di Berdiri. yang Berdiri di sini. Begini Mas. Cuma Jadi sedakap gini Mas. ya, ngeliatnya senyum. Sama lihat sini, kayak di sini tadi ada sosok anak-anak. Tapi enggak jahat Bi. Ini enggak jahat tapi ini. Di sini cuma berdiri aja, diem aja begini. Berdiri begini aja. Terus ngeliatin ada anak kecil di sini main-main. Yang ini ngeliatin saya. Jadi ini lebih dominannya ke anak kecil sama noni-noni Belanda. Kalau noni-noni Belanda saya belum menemukan Mas di sini. Cuma yang dominan cuma kakek-kakek sama anak kecil. Kalau yang sosok ular itu tadi belum menemukan. Mungkin ya kemungkinan Belum keluar. ya, enggak kemungkinan sih. Saya kira belum keluar nih. Kemungkinan ini Mas. Soalnya kan di tempat ini Pak, di ruangan ini kan ular katanya. Iya, ada orang yang pernah menemui ya di ruang sini. Kemungkinan beliau yang di sini yang di pojok. Kemungkinan. Saya rasakan tadi saya malah mencium apa itu bau melati. Tapi di kamar di sini saya tadi datang ke sini kan langsung kok bau melati itu apa Dilihat sini lihat coba kameramen. Ini tempat apa? Ini kamar mandi Be. Kamar Mandi tapi saya tadi mencium bau melati di sini. Loh, kamar mandi ya. Lihat ya. Apa Be sosoknya Be ini? Apakah ada Mbak Kunti di sini Be? Kalau sini kalau biasanya orang yang mau ketemu ya yang sampai bilang tadi Mbak Noni, ya itulah ciri khasnya. Oh, baunya. Baunya melati itu. Itu ceritanya orang-orang yang itu loh. Itu pasti Noni. Tapi ya, untuk menemui orang itu harus bertahap. Bukan langsung ketemu ya. Karena gini loh Mas, ya. Ini menurut ceritanya Ya. kakek nenek dulu aslinya badan orang yang tahu istilah sini istilahnya kalau singgasana kerajaan itu singgasana ruangan untuk raja. Itu kalau keraton itu karena apa? Sini kumpulan kerajaannya yang rumah sebelah utaranya Coffee Cafe itu punden. Lah Jogoregolnya sebelah selatan sendiri itu Jogoregol. Malah Jogoregol itu kalau kena lampunya terang pasti mati, nggak mau. Itu ya. Jadi harus redup kayak 5 watt gitu. Ya. Kayak yang tadi di sini ya. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau, jadi dia mintanya redup. Kalau dikasih agak terang nggak mau. Jangka sekarang sudah pedot gitu, putus lampunya. Ngeri juga kayak. Ngeri. Oke. Makanya kan kalau menurut ini sini tempatnya istana. Nah rajanya yaitu di pohon tadi singgasana. Itu katanya.
apa ya? Ya mungkin yang ini tadi, mungkin dari kakek ini nggak tahu siapa mas ya. Kayaknya bukan dari sini apa memang dari sini. Dari sini. Dari sini. Benar ya Pak? Dari sini. Dari sini. Sudah dulu sudah saat zamannya yang nempati namanya Pak Kamto. Saya nggak berani Pak tadi mau menggambarkan sosoknya, soalnya tadi saya lihatnya beliau ngintip gitu aja. Jadi mau tak gambarkan maksudnya jadi sosoknya full saya. Tapi saya lebih merasa ke aura negatif yang tadi mas yang nyakar. Iya. Ibu tadi dia, saya juga dengar di situ juga ada orang kayak banturin kepala gitu mas ke tembok Mungkin, atau ya mungkin nanti takut ada salahnya mas juga. Iya. Saya mungkin kan nggak tahu ya nggak tahu juga. Ya. Ya. Oke, Ya mungkin habis ini kita akan penutupan mas ya. penutupan. Oke, buat kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa update terus video-video terbaru dari Cerita Official. Dan jangan lupa follow juga IG kita di @ceritaofficial. Oke, penelusuran kali ini kita sudah selesai. Kita langsung ke penutupan mas ya. Iya. Yuk kita langsung ke penutupan yuk. Squeak. Iya. Oke, kita sudah di sesi penutupan Mas Reza ini. Betul. Tadi kita sudah berkeliling di bekas bangunan Belanda ini, di rumah Belanda ini. Dan part 2 kita sudah tuntas hari ini Mas Reza. Alhamdulillah mas. Alhamdulillah. Dan tadi kita sudah, biasanya di akhir cuman tadi ada insiden ya mas ya. Ya. Kita jadi lebih awal mendoakan dari sosok-sosok yang ada di sini. Benar. Mungkin saya boleh narik kesimpulan, bangunan lama kayak gini mas ya, kan termasuk bangunan kuno kan. Kalau mau menempati atau ingin tinggal di sini, kita ya paling tidak tetap Permisi. Soalnya kita tamu lah. ya tamu, dan adat istiadat seperti ini kan nggak mengenal zaman. Iya. Ya, benar. Dimanapun kita harus tetap paling tidak izin. Ya, bahasa Jawanya kulon nuwun. Nuwun, nggih benar. Benar. Terus Mungkin- habis itu juga diselamati, Ya, dibikin yasinan atau apa untuk mager di rumah seperti ini. Ya, bagus mas. Bagus, Dari arsitektur bangunannya Masih. bagus banget mas. bagus banget. Kalau dari Bang Babi gimana, ada kesimpulan sendiri? Udah. Kalau Pak Nur ada yang mau disampaikan untuk nanti bangunan ini biar nggak kayak gini lah. Ya kalau menurut saya ya kalau bisa ya ada yang nempati lah, ada yang ngeramut, ngerumat, melihara biar enggak dimakan zaman. Ini baru ibaratnya kan sejarah. Ya, Betul. Ini kaitannya semuanya itu sejarahnya kaitannya sama Busbo. Nah, Busbo kaitannya sama Benteng Pendem. Karena apa? Busbo itu kan markas. Lah tahanan-tahanannya di Pendem situ di Ngawi. Nah, gitu. Nah, ada juga nih di mana itu RTM itu juga Masih ada kaitannya. ada Mas? kaitan semuanya. Ya. Mungkin singkat aja Pak. Eman ya mas kalau ini. Kesimpulannya mungkin apa Pak Nur, selain itu tadi yang disampaikan lagi ada enggak kira-kira? Sudah cukup segitu aja. ya. Dengan video ini jangan membuat kita lebih takut kepada semua makhluk yang ada di sini atau semua makhluk yang kita bilang itu goib atau Kasat mata ya. tak kasat mata. Jangan lebih kita semakin takut pada hal seperti itu, malah membuat kita menjadi lebih dekat kepada sang pencipta. Oke, Coba ya. itu aja ya. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa update terus video-video terbaru dari Cerita Official. Dan juga jangan lupa follow IG kita di @Cerita Official. Dan buat kalian yang mau rekomendasikan tempat-tempat horor atau bersejarah, bisa di kolom komentar, atau kalian mau bercerita horor atau cerita-cerita misteri yang kalian tidak mau ungkapkan atau kalian tidak berani ungkapkan, kalian bisa DM ke IG kita atau ke email kita juga bisa. Ya, di deskripsi Mas ya. Deskripsi juga bisa. Di deskripsi. Ya. Oke. Saya Mas Dawa beserta kru pamit undur diri. saya Bang Babe pamit undur diri. Saya Mas Reza pamit undur diri. Dan saya Pak Nur juga mau ingin pamit undur diri. Terima kasih Pak ya sudah mendampingi Sama. kami. Ya. Dan saksikan video-video terbaru dari channel Cerita Official. Kita langsung pergi Mas ya. Ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung pergi.